Pemirsa, Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah Justice Kolaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum bisa bebas bersyarat. Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada jam 1 siang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan kunjungan kenegaraan Jumat siang. Saat turun dari pesawat, Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen akrab keduanya terlihat pada pertemuan itu. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut upacara kenegaraan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin.
Tak hanya itu, kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Pada kunjungan ini, kedua pemimpin akan membicarakan isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil dari KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan konsultasi tahunan ke-13 antara Malaysia dan Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas secara intens masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan masalah global. Sama, kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Kita ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita menginstruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama. Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah beberapa kali berkunjung ke Malaysia. Hubungan kedua negara sangatlah mesra, bahkan Malaysia memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo terakhir kali ke Malaysia pada Mei lalu. Saat itu Presiden Prabowo hadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. KTT ke-46 ASEAN ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara-negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain hadir KTT ASEAN, sebelumnya Presiden Prabowo pernah berkunjung ke Malaysia pada Januari tahun ini. Pada kunjungannya, Presiden Prabowo menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Selain bertemu dengan Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Malaysia yang baru, Sultan Ibrahim. Kunjungan ini sekaligus menjadikan Presiden Prabowo sebagai kepala negara dari luar negeri pertama yang bertemu dengan Sultan Ibrahim sejak ia dilantik sebagai Raja Malaysia.